Ya, teman-teman, materi kita kali ini akan membahas tentang akuisisi dan merger perusahaan. Langsung saja ya. Ini legal standing atau dasar hukum peraturan perundang-undangan mengenai akuisisi dan merger di Indonesia. Ada yang pertama ya, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang PT. Itu di pasal 122 sampai 134 mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Ada pula pasal 57 sampai 59 tentang pengalihan saham dan pasal 102 tentang pengalihan aset. Kemudian, selain Undang-Undang PT, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 PP 27 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas. Alasan penyatuan usaha biasanya ya yang menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan akuisisi, merger, dan lain sebagainya. Itu yang pertama sinergi, yang kedua perbaikan kondisi keuangan, yang ketiga efisiensi, yang keempat peningkatan kekuatan pasar, market power, yang kelima ekspansi. Nah, pertama kita mulai mencoba membahas tentang akuisisi. Ada beberapa implikasi ya dari akuisisi, antara lain itu beralihnya pengendalian atas pengelolaan dan kebijaksanaan perusahaan kepada akuitur. Terjadi perubahan pemegang saham pada target company. Kemudian masing-masing target company dan akuitur tetap eksis tanpa terjadi pengalihan aset dan liability, yaitu aktiva dan pasiva. Dalam prakteknya, dalam akuisisi ini biasanya ada akuisisi saham, jual beli saham biasa, akuisisi aset. Nah, untuk tata cara akuisisi saham secara umum ya. Jadi, menurut peraturan akuisisi yang ada, utamanya peraturan akuisisi untuk private company seperti bank ya, sebagai berikut. Acquisition proposal. Ya, ini usulan rencana akuisisi. Jadi direksi masing-masing perusahaan membuat acquisition proposal masing-masing ya, sendiri-sendiri untuk disetujui oleh komisaris. Isi acquisition proposal tersebut itu harus membuat beberapa hal. Keterangan umum mengenai partisipan, latar belakang dan pertimbangan akuisisi, metode konversi saham, konsep perubahan anggaran dasar dari target company, laporan keuangan tahun terakhir, minimal 3 tahun terakhir untuk akuisisi bank, dan hal-hal lain yang dianggap perlu dikemukakan kepada pemegang saham. Misalnya ya, perkiraan neraca atau laporan keuangan setelah akuisisi, cara penyelesaian masalah dengan karyawan, kreditur, pihak ketiga, pemegang saham minoritas, laporan operasional masing-masing perusahaan, keterangan mengenai manajemen sebelum dan sesudah akuisisi. Acquisition plan, rancangan akuisisi. Berdasarkan acquisition proposal tersebut, secara bersama-sama direksi bersama seluruh peserta akuisisi akan membuat acquisition plan, rencana. Proteksi pihak minoritas. Sesuai dengan PP 27, acquisition plan harus dikirim kepada kreditur. Harus menurut PP 27, walaupun menurut PP 28 tidak harus. Untuk memberikan kesempatan kreditur mempertimbangkan akuisisi tersebut.
Kemudian ringkasan acquisition plan akan diumumkan kepada karyawan dan di koran. Kreditur diberi waktu paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan RUPS, rapat umum pemegang saham. Nah, di rapat umum pemegang saham, RUPS dilakukan untuk menyetujui beberapa hal. Yang pertama, acquisition plan, kemudian konsep akta akuisisi, perubahan anggaran dasar dari target company, penyelesaian masalah dengan kreditur. Adapun akta akuisisi, penandatanganan akta akuisisi yang pada prinsipnya berisi jual beli saham dan pengalihan pengendalian target company dari pemegang saham kepada akuitur. Akta akuisisi harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani di hadapan notaris. Kemudian harus ada persetujuan instansi pemerintah, yaitu Bank Indonesia untuk akuisisi bank. Harus ada persetujuan dari BKPM untuk akuisisi perusahaan PMA, perusahaan asing ya. Kemudian dari Bapepam itu untuk akuisisi perusahaan publik. Kemudian persetujuan dari Menteri Kehakiman disyaratkan dalam hal akuisisi mengakibatkan perubahan anggaran dasar perusahaan target company. Misalnya karena peningkatan modal, tujuan perusahaan, dan lain sebagainya. Pendaftaran akuisisi dalam daftar perusahaan di kantor Departemen Industri dan Perdagangan dengan menyampaikan dokumen akuisisi, akta akuisisi, dan perubahan anggaran dasar, serta publikasi di tambahan berita negara Republik Indonesia. Nah, ada beberapa pengecualian ya. Prosedur akuisisi yang cukup panjang dan banyak memakan biaya dapat dilakukan penyimpangan dengan menggunakan ketentuan pasal 125 ayat 7 dan ayat 8 Undang-Undang PT yang membolehkan akuirur untuk langsung melakukan negosiasi dan jual beli secara langsung saham-saham target company dengan pemegang saham penjual tanpa melibatkan direksi target company untuk membuat acquisition proposal dan acquisition plan. Kemudian apabila ini terjadi, maka para pihak cukup menggunakan prosedur pemindahan hak atas saham yang telah diatur dalam anggaran dasar target company dan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain. Itu tentang akuisisi saham. Sekarang akuisisi aset. Pengambil alihan aset-aset tertentu dari target company, misalnya pabrik, atau dapat pula berupa seluruh kegiatan usaha termasuk aset-aset penting, misalnya pabrik beserta izinnya, tagihan-tagihan, bahan mentah, dan persediaan barang jadi. Prosedur akuisisi aset. Peraturan hukum yang ada hanya mengatur prosedur acara umum akuisisi aset, seperti yang tertera pada pasal 102 Undang-Undang PT. Secara umum, pasal 102 Undang-Undang PT mensyaratkan target company yang menjual sebagian besar atau seluruh aset-asetnya untuk direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain ataupun tidak. Transaksi dimaksud adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Nah, perbuatan sebagaimana tersebut tanpa persetujuan RUPS tetap mengikat
perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beriktiqad baik. Kemudian kita bahas tentang merger. Ada beberapa implikasi dari merger, yaitu surviving company akan terus eksis, merging company akan bubar demi hukum tanpa atau dengan likuidasi terlebih dahulu. Kemudian seluruh aset dan liability, aktiva dan pasiva, ekuitas, modal, laba dan rugi, izin, pegawai serta hak dan kewajiban lainnya dari merging. Pemegang saham merging company akan beralih secara hukum menjadi pemegang saham surviving company. Ilustrasinya, PT A, misal ya, merger ke dalam PT B, di mana PT A akan bubar demi hukum, sementara PT B akan tetap eksis. Beralih secara hukum, pengertian secara atau demi hukum adalah bahwa tindakan peralihan atau pembubaran tersebut terjadi otomatis secara hukum pada saat merger tersebut efektif, tanpa suatu tindakan penandatanganan dokumen peralihan atau pembubaran. Pembubaran dilakukan tanpa adanya proses likuidasi seperti penjualan aset untuk membayar hutang, sementara sisanya diberikan kepada pemegang saham, hal mana tidak diperlukan lagi karena terjadi secara otomatis. Adapun tata cara merger, secara umum tata cara merger menurut peraturan merger yang ada, baik peraturan merger untuk private company, bank maupun public company. Berikut merger proposal, usulan rencana penggabungan. Direksi masing-masing perusahaan membuat merger proposalnya sendiri-sendiri untuk disetujui komisaris masing-masing. Isi merger proposal memuat antara lain keterangan umum mengenai partisipan, latar belakang dan pertimbangan merger, metode konversi saham, konsep perubahan anggaran dasar, laporan keuangan 3 tahun terakhir, dan hal-hal lain yang dianggap perlu dikemukakan kepada pemegang saham, misalnya perkiraan neraca atau laporan keuangan setelah merger, cara penyelesaian masalah dengan karyawan, kreditur, pihak ketiga, pemegang saham minoritas, laporan operasional masing-masing perusahaan, keterangan mengenai manajemen sebelum dan sesudah merger. Kemudian ada lagi merger plan, rancangan penggabungan. Berdasarkan merger proposal tersebut, secara bersama-sama direksi bersama seluruh peserta merger akan membuat merger plan. Adapun proteksi pihak minoritas ya, sesuai dengan PP 27, merger plan harus dikirim kepada kreditur, walaupun menurut PP 28 itu tidak harus, untuk memberikan kesempatan kreditur mempertimbangkan merger tersebut. Ringkasan merger plan akan diumumkan kepada karyawan dan di koran. Kreditur diberi waktu paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan. Tata cara merger. Rapat umum pemegang saham atau RUPS akan menyetujui antara lain merger plan, konsep akta merger, perubahan anggaran dasar dari surviving company, pembubaran perusahaan demi hukum, penyelesaian masalah dengan kreditur. Sementara akta merger, penandatanganannya pada prinsipnya berisi pengalihan aset dan liability, aktiva dan pasiva, ekuitas atau modal, laba dan rugi, izin-izin pegawai serta hak dan kewajiban lainnya dari merging company kepada surviving company.